Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, mari kita bersholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah di channel Rizka Story ini. Pernahkah kalian membayangkan, seorang pria lusuh yang terlihat hina di mata banyak orang, ternyata menyimpan rahasia besar yang bisa mengguncang satu kota? Bagaimana jika seorang pengamen sederhana tiba-tiba masuk ke kantor polisi bukan untuk melapor, tapi untuk melamar seorang polwan cantik? Apakah itu gila? Atau justru awal dari sebuah kejutan besar? Mari ikuti kisah nyata yang penuh rasa penasaran ini sampai akhir. Jalanan kota siang itu berderap seperti barisan sepatu yang serempak melangkah. Klakson saling menyahut. Bayang pohon menepi. Sinar matahari menampar aspal yang memantulkan panas. Di antara riuh itu, seorang pria melangkah pelan dengan ukulele kecil di tangan. Baju kaosnya pudar, celananya kusam, dan sepasang sandal yang sudah miring tumitnya menyentuh debu. Wajahnya tidak ramah, juga tidak muram. Wajah orang yang tahu rasanya dipandang sebelah mata, tetapi tetap memilih melangkah. Ia berhenti di pertigaan, menghela nafas, lalu memetik senar ukulele yang suaranya renyah namun retak di ujung. Lagu yang ia bawa bukan lagu populer. Ia menyanyikan potongan nasihat tentang sabar, tentang ikhtiar, tentang menahan marah agar tidak menambah luka. Suaranya serak, tetapi tulus. Orang-orang berlalu. Ada yang berpura-pura sibuk mencari kembalian. Ada yang mengacungkan telapak tangan tanpa menoleh. Ada yang menaruh receh dengan cepat seolah takut bersentuhan. Dan ada pula yang menatap, lalu melengos, seperti sedang memindahkan beban pada udara. Pria itu tersenyum kecil. Ia sigap menunduk, mengucap lirih, "Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan." Kalimat yang diulang ratusan kali hingga menjadi doa yang berdentang di kepalanya, tidak pernah benar-benar padam. Hingga saat itu terjadi. Dari kejauhan, ia melihat sorot lampu rotator yang memantul pada helm-helm pengendara. Seorang polwan berdiri tegak di garis zebra cross. Wajahnya teduh, dagu tegas, mata bening yang siap menegur tetapi tidak kejam. Seragam coklatnya rapi, rambutnya tersanggul bersih, sepatu hitamnya berkilat. Perempuan itu mengangkat tangan, memberi aba-aba, menenangkan simpang yang gaduh seperti orkes yang kehilangan dirigen. Senar ukulele tiba-tiba bungkam. Jemari si pengamen berhenti di udara. Ada jeda yang jatuh di dadanya. Ia menatap lebih lama, sampai sadar bahwa napasnya sendiri memendek. "Ya Allah," bisiknya pelan, "cantik sekali. Seperti embun yang singgah di rumput kering." Ia melangkah mendekat, menjaga jarak yang pantas. Memetik pelan, mengalunkan nada yang ia susun mendadak. Nada yang terdengar seperti pengakuan yang belum berani diucap. Polwan itu sempat menoleh cepat, menilai keadaan, memastikan tidak ada pelanggaran. Pandang sekejap yang bagi si pengamen terasa seperti seutas cahaya menyusup melalui celah-celah hidupnya yang buram. Selesai jam tugas di persimpangan, polwan itu berjalan ke pos kecil di tepi trotoar. Si pengamen menahan diri. Ia tahu, garis batas tidak boleh dilangkahi. Ia menyanyi dari kejauhan, menukar lirik dengan doa. Sebagian pengendara tersenyum mendengar bait yang sederhana. Seorang ibu muda memasukkan beberapa lembar uang kecil ke topi lusuhnya. Si pengamen mengangguk lembut. "Terima kasih, Bu. Semoga Allah memudahkan urusan." Menjelang sore, langit merunduk. Angin membawa aroma hujan. Si pengamen menepi di bawah kanopi ruko. Ia memeluk ukulele seperti memeluk satu-satunya kawan yang tak pernah pergi. Di benaknya, wajah polwan tadi menari-nari seakan hadir pada setiap hembusan napas. Ia mengingat tatapan singkat itu berulang-ulang sampai memanaskan tekad. Ada sesuatu yang biasanya ia tekan, kini bangkit dan minta ruang. Malamnya, di halaman musola kecil tempat ia sering berteduh, ia membasuh wajah dengan air sumur yang dingin. Ia duduk bersandar di pilar kayu, memandang langit, lalu berbisik, "Ya Allah, andai Engkau izinkan, aku ingin melamar perempuan itu. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku tahu orang akan tertawa.
Tapi Engkau maha membolak-balikan keadaan. Bila baik baginya dan baik bagiku, dekatkan. Bila tidak, kuatkan. Aku ikhlas. Doa itu sederhana, tidak berlebihan, tetapi terasa bulat di dadanya. Ia menutup mata, merapikan napas, lalu tertidur sebentar dengan ukulele tergeletak di pangkuan. Pagi berikutnya, kota bangun dengan rutinitas yang sama. Namun langkah si pengamen tidak lagi menggembara tanpa arah. Ia hendak kembali ke persimpangan yang dijaga poluan itu. Ia ingin memastikan perasaannya bukan sekadar kilatan singkat. Di jalan, ia bertemu seorang tukang parkir yang sudah ia kenal. Tukang parkir itu menyapanya. "Mas, mencari peruntungan lagi di lampu merah itu." Ia tersenyum. "Iya, Bang. Boleh nitip satu harapan." "Harapan apa?" "Semoga hari ini tidak panas-panasan." "Amin. Semoga rezekimu lancar." Ia tertawa kecil. "Terima kasih, Bang. Semoga Allah berkahi juga." Sampai di simpang, poluan itu sudah berdiri. Pagi memantul di puncak helm dan badge nama di dada. Si pengamen memetik nada pelan, memilih posisi yang tidak mengganggu tugas. Ia tidak hendak mencuri perhatian, hanya ingin jujur pada dadanya sendiri. Poluan itu menggerakkan tangan memberi isyarat kepada bus kota yang hendak menepi. Di sela-sela itu, matanya kembali bertemu dengan mata si pengamen. Ada sepersekian detik yang membeku, sebelum kembali longgar seperti arus lalu lintas yang patuh pada aba-aba. Si pengamen memberanikan diri mengucap sapaan pelan saat poluan itu rehat di pos. "Selamat pagi, Bu. Semoga tugasnya lancar." Poluan itu mengangguk singkat. "Pagi. Jaga jarak. Ya. Jangan terlalu dekat dengan arus." "Siap. Terima kasih." Jawaban pendek, tetapi tidak dingin. Ada garis tegas, ada batas, ada etika. Si pengamen paham. Ia tersenyum, menunduk, lalu kembali ke tempatnya. Namun sebuah keyakinan perlahan berdiri tegak di dalam dadanya. Ia tidak lagi sekadar menyukai. Ia memilih. Dan sebuah pilihan seringkali menuntut keberanian. Siang merayap. Ketika arus mulai longgar, seorang bapak penjual es teh menawari minum. "Nih, buat kamu. Panas begini lengket di lidah." "Terima kasih, Pak. Semoga Allah tambah rezeki." Doa orang kecil. Siapa tahu tembus ke langit, kata si bapak. "Amin." Si pengamen meneguk pelan. Di kejauhan, poluan itu berbincang dengan rekan sesama petugas. Si pengamen memandangi dengan hormat, lalu memalingkan wajah, menjaga adab. Ia menunggu sesuatu yang hanya ia mengerti ukurannya. Menjelang sore, ia berjalan pelan menuju papan pengumuman kecil di dekat pos. Di sana tertempel jadwal tugas dan beberapa informasi masyarakat. Ia membaca namanya. Nama itu ia ulang-ulang dalam hati seperti zikir yang lembut. Ia tidak menyebutnya keras-keras. Ia takut merusak kesakralan perasaan yang sedang ia jaga. Ia hanya mengingatnya, agar kelak ia bisa menyapanya dengan benar, sopan, dan penuh hormat. Malam kedua, ia kembali ke musola. Hujan turun halus. Lantunan ayat dari speaker kecil menyapa udara. Ia duduk, menghadap kiblat. "Ya Allah, aku ingin datang ke kantornya. Aku tidak akan melapor apapun. Aku ingin melamar. Aku tahu imbangannya belum ada. Aku tahu orang-orang akan menertawakan. Biarkan mereka tertawa. Asal Engkau mengizinkan, aku akan mengetuk pintu itu dengan baik. Bila ia menolak, aku akan menerima. Bila ia menghardik, aku akan menunduk. Aku hanya ingin jujur pada hatiku." Doanya tuntas. Hatinya tenang. Ada semacam keberanian yang melandai, tidak meledak, tetapi mengisi setiap ruang keputusan. Ia lalu merapikan diri sebisanya. Kaos pudar ia cuci sekenanya. Celana ia sikat, meskipun noda lama tidak sepenuhnya kalah. Rambut ia sisir dengan tangan. Ia memeriksa ukulele. Senar paling bawah nyaris putus. Ia tersenyum kecil. "Bertahanlah, teman. Kita akan menghadap pintu yang besar." Pagi ketiga, ia melangkah ke arah kantor polisi. Gedungnya tidak megah,
tapi kokoh dan bersih. Bendera berkibar, halaman luas, kendaraan dinas terparkir rapi. Beberapa warga antre di loket pengaduan. Si pengamen menarik napas panjang. Ia menatap pintu kaca, melihat bayangannya sendiri. Seorang pria dengan kaos pudar, celana kusam, sandal tua, dan sebuah ukulele yang menjaga banyak sunyi. Ia tersenyum pada bayangan itu, seolah hendak mengucap, "Maafkan aku bila hari ini membuatmu jadi bahan tertawa." Kadang demi sebuah kejujuran, kita harus menanggung lucu di hadapan orang lain. Ia melangkah. Petugas jaga memandang heran. Ada yang mengernyit, ada yang memicing. "Selamat pagi. Ada keperluan apa?" "Selamat pagi. Saya ingin bertemu dengan salah satu anggota, seorang polwan. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting, tetapi bukan laporan." Petugas bertukar pandang. "Bukan laporan. Lalu apa?" "Saya ingin melamar." Kata-kata itu meluncur perlahan, tetapi cukup untuk membuat udara di ruang depan mengerut. Beberapa polisi yang kebetulan lewat berhenti. Seorang bintara muda menahan tawa, menutup mulut, tetapi matanya sudah menertawakan. Si pengamen menunduk sopan. Ia tidak marah. Ia tahu tempat ia berdiri. Ia tahu siapa yang ia hadapi. Ia hanya tidak ingin berbohong pada hatinya. Petugas jaga berdehem. "Baik, tunggu di sini. Saya cek dulu." "Terima kasih." Waktu seperti melambat. Jam dinding berdetak. Kursi plastik berderit. Kertas berdesir. Di kepala si pengamen, doa kecil berulang. "Ya Allah, jaga adabku. Jaga lisanku. Bila ini takdirnya ditolak, kuatkan aku agar tidak menyakiti siapapun dengan kalimat. Bila ini ditertawakan, jadikan tawanya sebagai penghapus kesombongan di hatiku." Langkah sepatu terdengar. Di ambang pintu, polwan itu muncul, ditemani dua rekannya. Wajahnya terkejut, kemudian datar, kemudian sedikit heran. Si pengamen bangkit, merapikan ukulele, lalu menatap dengan hormat. "Selamat pagi, Bu. Mohon maaf mengganggu. Nama saya Raka. Saya datang bukan untuk melapor. Saya datang karena hati saya memilih. Saya ingin melamar Ibu dengan cara yang baik, di tempat yang baik, dengan kata-kata yang tidak melukai. Saya tahu saya siapa. Saya juga tahu Ibu siapa. Saya hanya memohon kesempatan untuk mengucapkannya di depan Ibu." Ruangan seketika riuh oleh cekikikan yang ditahan dan komentar berbisik. Polwan itu menatap tanpa tersenyum. Suaranya datar. "Kamu sadar diri, kan? Lihat penampilanmu. Ini kantor, bukan panggung lelucon." Raka menunduk. "Saya paham. Saya minta maaf bila caraku tidak berkenan. Saya hanya ingin jujur. Bila Ibu menolak, saya menerima. Penolakan itu tidak perlu menunggu lama. Maaf. Dan tolong, jangan ulangi lagi hal seperti ini." Seorang polisi di belakang tertawa kecil. "Dengar itu. Jangan mimpi. Yang lain menimpali. Sudah, suruh keluar saja." Raka menatap lantai, lalu mengangguk. "Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Semoga Allah menjaga tugas dan tanggung jawab kalian. Saya permisi." Ia melangkah mundur, menjaga agar tidak membelakangi sepenuhnya. Ia memeluk ukulele, lalu keluar dari ruangan yang dingin itu. Di luar, angin siang menyentuh wajahnya. Ia menatap langit. Senyumnya tipis, tetapi tidak patah. Hatinya tidak menang, tidak juga kalah. Ia hanya merasa baru saja menunaikan sesuatu yang lama tertunda. Di trotoar, ia duduk sebentar. Ukulele ia pangku. Jemari menyentuh senar yang nyaris putus. Ia petik perlahan, mengalunkan nada yang lebih jernih daripada kemarin. Barangkali karena hari ini ia telah mengeluarkan beban. Barangkali karena hari ini ia memilih untuk tidak berdusta pada dirinya sendiri. Seseorang mendekat. "Tukang parkir kemarin. Bagaimana, Mas?" Raka tersenyum. "Semua baik-baik saja." Ditertawakan. Raka menatap jalan. Orang bebas menertawakan. "Tugas kita menjaga adab." "Kau hebat, Mas."
Bukan hebat, hanya belajar jujur. Ia berdiri, menjauh dari kantor itu, menyeberang, lalu menghilang ke dalam arus kota yang tak pernah benar-benar berhenti. Sementara di balik kaca kantor, beberapa pasang mata masih menyimpan sisa tawa yang belum kering. Tidak ada yang mereka tahu tentang senja yang akan datang. Tidak ada yang mereka duga tentang esok yang akan mengetuk dengan cara yang asing. Tapi waktu sedang menulis sesuatu yang rapat di balik tirai. Dan bab ini ditutup dengan langkah sederhana seorang pengamen, pulang membawa penolakan, namun juga ketenangan yang pelan-pelan mengeras menjadi takdir. Pagi itu halaman kantor polisi kembali ramai. Beberapa warga datang silih berganti untuk mengurus surat kehilangan, laporan kecil, hingga sekadar bertanya tentang pelayanan. Namun di antara riuh suara dan derit kursi plastik, terselip obrolan yang membuat suasana sedikit berbeda. Obrolan tentang pengamen yang berani melamar seorang polwan di ruang depan beberapa hari lalu. "Hei, kau masih ingat si pengamen itu?" ujar seorang polisi muda sambil menahan tawa. Masuk dengan baju lusuh, membawa ukulele, lalu bilang ingin melamar polwan kita. Rekannya ikut terkekeh. "Hahaha, iya. Orang seperti itu kok berani sekali. Dasar tidak tahu diri. Untung saja langsung ditolak." Seorang polisi berpangkat lebih tua menimpali. Suaranya berat namun tetap terselip nada meremehkan. "Orang miskin kadang suka bermimpi. Tidak salah bermimpi, tapi kalau sudah nekat begitu, jadinya hanya bahan tertawaan." Gelak tawa kembali pecah. Polwan yang menjadi pusat perhatian obrolan itu hanya tersenyum tipis. Namun dalam hatinya tersimpan rasa geli bercampur sinis. Ia tidak menyangka ada orang yang seberani itu. Datang tanpa malu, bahkan berani menyebut kata lamaran di hadapan rekan-rekan seprofesi. Ketika sore menjelang, obrolan itu semakin menyebar. Beberapa anggota bahkan menjadikannya bahan lelucon baru. Setiap kali ada pengamen lewat di depan kantor, mereka berseru, hati-hati, jangan-jangan dia mau melamar juga." Tawa pecah, seakan kejadian itu menjadi hiburan gratis yang sulit dilupakan. Namun di balik semua tawa itu, ada satu hal yang mereka lupakan. Bahwa hidup seringkali menyimpan rahasia. Dan tidak semua yang tampak hina adalah benar hina. Tidak semua yang tampak lemah benar-benar lemah. Dan terkadang, orang yang paling diremehkan justru menyimpan kekuatan yang tidak pernah terbayangkan. Malam itu, Raka si pengamen duduk di teras musola yang sama. Ukulele tua masih setia di pangkuannya. Ia memetik senar pelan. Alunan nada sederhana menembus sunyi malam. Wajahnya tenang, meski beberapa jam sebelumnya ia masih mendengar cemoohan di belakang punggungnya. Seorang anak kecil mendekat, duduk di sampingnya. "Mas, kenapa kau masih main musik? Padahal tadi aku dengar ada orang bilang Mas ditertawakan di kantor polisi." Raka tersenyum lembut, menatap anak itu. "Nak, orang menertawakan karena mereka belum tahu cerita kita sepenuhnya. Biarlah, tugas kita bukan membungkam tawa orang, tapi menjaga hati kita tetap tidak kotor. Asal Allah tahu niat kita, itu sudah cukup." Anak kecil itu menunduk, seperti mengerti meski dengan cara sederhana. Ia menepuk bahu Raka kecil-kecil lalu berkata, "Semoga Mas bahagia ya." "Insya Allah, nak," jawab Raka sambil tersenyum. Hari-hari berlalu, dan ejekan semakin menjadi kebiasaan. Setiap kali nama Raka disebut, yang terlintas hanyalah bayangan seorang pengamen lusuh yang berani bermimpi. Bahkan polwan cantik itu, yang bernama Dara, kerap digoda rekan-rekannya. "Bu Dara," kata seorang polisi senior sambil tersenyum nakal. "Jangan-jangan nanti pengamen itu muncul lagi bawa cincin dari kaleng." Tawa meledak, memenuhi ruangan. Dara hanya menggelengkan kepala. "Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Tidak penting." Namun jauh di lubuk hatinya, Dara sebenarnya menyimpan sedikit rasa heran. Bagaimana bisa seseorang yang begitu lusuh, begitu sederhana, datang dengan keyakinan sekuat itu? Ia menolak. Benar. Ia menertawakan. Iya. Tapi entah mengapa, bayangan tatapan tulus pria itu kadang muncul begitu saja di benaknya. Tatapan yang tidak marah, tidak kecewa, hanya pasrah. Pasrah yang anehnya membuat hati Dara sedikit terguncang. Sementara itu,
Raka terus menjalani hari dengan cara yang sama. Ia tetap mengamen, tetap memberi salam pada siapapun yang menoleh, tetap mengucapkan doa lirih untuk setiap receh yang ia terima. Namun ada satu hal yang berbeda. Ada ketenangan yang mulai memancar dari dirinya. Seakan ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Pagi itu, ia kembali ke simpang jalan yang sama. Dara sedang bertugas di sana. Seperti biasa, Raka memetik ukulele, menyanyi pelan. Namun kali ini nadanya bukan sekadar lagu pengamen biasa. Ada bait-bait yang ia gubah sendiri. Tak semua debu tak bernilai. Tak semua lusuh tak berharga. Bila Allah berkehendak, yang rendah bisa ditinggikan, yang hina bisa dimuliakan. Beberapa pengendara yang berhenti mendengar bait itu menoleh sebentar. Ada yang terdiam, ada yang tersenyum simpati. Dara mendengar lirik itu, dan hatinya terasa disentuh. Ia menatap sekilas ke arah Raka, lalu segera kembali menata arus lalu lintas. Hari itu berakhir seperti biasa. Namun di balik rutinitas, sebuah rahasia besar masih tersembunyi rapat. Rahasia yang dalam waktu dekat akan mengubah pandangan semua orang di kantor polisi itu. Rahasia tentang siapa sebenarnya Raka, pria lusuh yang mereka tertawakan. Dan semakin hari, semakin dekatlah waktu menuju kejutan yang tidak pernah mereka bayangkan. Hari demi hari berjalan seperti biasa. Kota tetap riuh dengan kendaraan. Pedagang kaki lima tetap sibuk menawarkan dagangannya. Dan suara pengamen masih terdengar di sudut-sudut jalan. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam hati Raka. Ia sudah mengambil sebuah keputusan besar. Keputusan yang tidak lagi bisa ia tarik kembali. Malam itu, di mushola kecil tempat ia biasa beristirahat, Raka berwudu dengan khusyuk. Air dingin menyapu wajahnya, menenangkan pikirannya yang terus berputar. Ia duduk bersila di sudut ruangan, menatap lampu neon yang redup, lalu berbisik. Ya Allah, Engkau tahu segala isi hati. Aku tidak peduli lagi dengan tawa orang, ejekan, atau hinaan. Aku hanya ingin menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Dan bagaimana Engkau menulis takdir untukku. Jika ini memang waktunya, biarkan kebenaran terbuka. Bila bukan, aku akan tetap sabar menunggu. Di luar, suara hujan turun perlahan, menambah syahdu malam itu. Seakan langit ikut menyaksikan doa seorang hamba yang penuh rahasia. Beberapa hari kemudian, kantor polisi kembali dipenuhi tawa. Obrolan tentang pengamen yang melamar polwan cantik masih menjadi bahan canda. Bahkan ada yang mulai menirukan gaya bicara Raka. Selamat pagi, Bu Polwan, ucap seorang polisi muda sambil menunduk dengan sengaja, menirukan cara Raka waktu itu. Saya datang bukan untuk melapor, tapi untuk melamar. Sontak ruangan meledak dengan tawa. Dara hanya menghela napas. Meski hatinya sebenarnya sedikit terganggu dengan olok-olok yang terus berulang. Namun di tengah gelak tawa itu, sebuah pengumuman penting tiba-tiba masuk. Seorang perwira tinggi menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, markas mereka akan kedatangan seorang jenderal besar. Jenderal itu terkenal tegas, karismatik, dan sangat disegani. Kehadirannya untuk melakukan sidak mendadak, mengecek kedisiplinan sekaligus menilai kinerja seluruh anggota. Begitu mendengar kabar itu, suasana kantor yang tadinya riuh mendadak berubah menjadi tegang. Semua anggota sibuk merapikan dokumen, membersihkan ruangan, hingga menyiapkan seragam mereka agar tampak sempurna. Wah, ini gawat. Kalau sampai ada yang salah, bisa habis kita dimarahi, ujar seorang polisi dengan wajah panik. Betul, jenderal itu terkenal tidak suka melihat anggota yang malas dan tidak disiplin, timpal yang lain. Dara hanya diam, berusaha tenang. Namun dalam hatinya ada rasa penasaran. Siapakah jenderal besar yang kabarnya akan datang itu? Hari-hari terasa panjang. Semua anggota sibuk dengan persiapan. Bahkan guyonan tentang pengamen pun mulai terlupakan karena rasa khawatir menyambut kedatangan sang jenderal. Namun tanpa mereka sadari, rahasia besar yang selama ini tersembunyi sedang bersiap terungkap. Di sisi lain, Raka juga bersiap dengan caranya sendiri. Kali ini ia tidak lagi memakai kaos lusuh atau celana kusam. Ia membuka koper tua yang ia simpan di sebuah rumah singgah sederhana. Di dalamnya,
Tersusun rapi seragam kebanggaan dengan tanda bintang yang berkilau di pundak. Ia menghela napas panjang, lalu merapikan setiap lipatan. Sudah lama aku diam. Sudah lama aku menguji. Sekarang waktunya kebenaran bicara. Gumamnya lirih. Pagi itu pun tiba. Kantor polisi dipenuhi barisan anggota yang berdiri tegak di lapangan upacara. Suasana hening. Hanya terdengar suara sepatu yang menjejak tanah. Semua mata menatap ke arah gerbang utama, menunggu kehadiran sosok yang akan menentukan nasib mereka. Tiba-tiba, iring-iringan kendaraan dinas masuk dengan perlahan. Mobil hitam berplat khusus berhenti di depan lapangan. Pintu terbuka, dan dari dalam turun seorang pria gagah dengan seragam lengkap. Wajahnya bersih bercahaya, dan tanda bintang menghiasi pundaknya. Mata semua orang membelalak. Beberapa bahkan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dara sendiri terdiam, tubuhnya kaku, matanya membesar menatap sosok yang baru saja turun dari mobil itu. Itu adalah pengamen yang beberapa hari lalu melamarnya. Raka. Polisi-polisi yang dulu menertawakan kini ternganga. Wajah mereka pucat pasi. Tidak ada satupun yang berani berbisik, apalagi tertawa. Semua berdiri kaku seperti patung. Raka berjalan dengan langkah tegap menuju podium. Tatapannya tajam, namun penuh wibawa. Ia berdiri di depan barisan, lalu mengucapkan salam lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab seluruh anggota dengan suara gemetar. Raka melanjutkan dengan suara berat namun jelas. Beberapa hari yang lalu, aku datang ke kantor ini bukan sebagai jenderal, bukan dengan seragam, tapi sebagai seorang pengamen. Aku ingin melihat bagaimana kalian memperlakukan rakyat kecil. Dan ternyata, aku melihat dengan jelas, betapa mudahnya orang dihina hanya karena penampilan. Betapa gampangnya tawa meluncur hanya karena seseorang tampak lemah. Suasana hening. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Dara menunduk dalam diam, pipinya panas, hatinya berkecamuk antara malu dan kaget. Raka melanjutkan, aku tidak marah. Aku justru bersyukur, karena Allah menunjukkan kepadaku siapa yang benar-benar berjiwa pengayom, dan siapa yang hanya bersembunyi di balik seragam. Ingatlah, tugas kita adalah melindungi dan melayani masyarakat. Bukan menertawakan, bukan merendahkan. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar. Semua yang hadir terdiam, menyesali sikap mereka selama ini. Dara menggenggam tangannya erat. Dalam hatinya ia berkata lirih, ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Ternyata dia bukan sekadar pengamen. Dia adalah atasan, seorang jenderal yang begitu mulia hatinya. Sementara itu, Raka berdiri tegak, menatap seluruh barisan. Hari itu, bukan hanya kejutan yang datang, melainkan juga sebuah pelajaran besar yang akan terus mereka ingat sepanjang hidup. Lapangan kantor polisi siang itu terasa berbeda. Matahari terik tidak mampu mencairkan rasa tegang yang menjerat dada setiap anggota. Semua berdiri kaku, barisan rapi. Seragam yang sudah disetrika seakan tidak cukup menutupi rasa malu yang kini membara. Di hadapan mereka berdiri seorang jenderal besar. Sosok yang beberapa hari lalu hanya mereka kenal sebagai pengamen lusuh. Raka berdiri dengan tegap. Wajahnya yang dulu kusam kini terlihat gagah dengan seragam lengkap. Di pundaknya berkilau tanda bintang, lambang pangkat tertinggi yang membuat semua orang menundukkan kepala. Namun di balik wibawa itu, sorot matanya tetap menenangkan, bukan mata yang haus penghormatan, melainkan mata seorang pemimpin yang ingin menegur dengan kasih sayang. Ia membuka suara, lantang dan jelas. Saudara-saudaraku. Beberapa hari lalu aku datang dengan wajah berbeda. Aku berpakaian lusuh, membawa ukulele, dan berlagak sebagai seorang pengamen. Mengapa aku melakukan itu? Karena aku ingin tahu dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kalian memperlakukan orang kecil, orang yang tampak tidak berdaya. Sejenak ia berhenti, membiarkan kalimatnya meresap. Nafas setiap orang seakan tertahan. Aku menyaksikan sendiri. Betapa mudahnya kalian tertawa ketika ada orang sederhana datang dengan niat tulus. Betapa cepatnya kalian merendahkan, hanya karena yang berdiri di hadapan kalian tidak bersepatu mengkilat,
tidak berseragam rapi. Apakah itu yang diajarkan pada kita? Bukankah tugas kita adalah menjadi pelindung, bukan penghina? Bukankah kita digaji bukan untuk tertawa di atas penderitaan orang, melainkan untuk menjaga agar rakyat merasa aman dan dihormati? Suasana lapangan hening. Tidak ada suara, hanya detak jam dinding kantor yang terdengar samar. Seorang polisi muda menggigit bibirnya. Ingatannya kembali pada saat ia menirukan gaya bicara Raka, menjadikannya bahan candaan di depan rekan-rekannya. Wajahnya kini memerah, menunduk dalam penyesalan. Raka kembali melanjutkan, suaranya semakin berat. Kalian harus ingat, seragam ini adalah amanah. Amanah dari rakyat. Amanah dari Allah. Seragam ini tidak boleh menjadi alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Aku ingin kalian belajar dari kejadian ini. Belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Jangan sekali-kali mengukur harga seseorang dari pakaian atau penampilan. Karena bisa jadi orang yang kalian hina adalah orang yang jauh lebih mulia daripada diri kalian sendiri. Beberapa polisi menunduk semakin dalam. Dara, polwan cantik yang dulu menjadi pusat peristiwa itu, merasakan dadanya bergemuruh. Kata-kata Raka menampar hatinya lebih keras daripada siapapun. Ia teringat jelas bagaimana ia menolak dengan kata-kata dingin, bahkan menghina dengan senyum sinis. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria itu adalah pemimpinnya sendiri, seorang jenderal yang disegani. Raka lalu menatap barisan dengan sorot tajam. Dan khusus untukmu, Dara, ucapnya pelan namun tegas. Suasana seketika menegang. Semua mata beralih pada Dara yang berdiri di barisan tengah. Dara terkejut. Tubuhnya kaku, keringat dingin membasahi pelipisnya. Raka melanjutkan, "Aku tidak marah. Aku paham betul bahwa kau hanya melihat dari kacamata yang terbatas. Kau menilai dari penampilan, dan kau menolak dengan cara yang menurutmu benar. Tetapi aku ingin kau ingat, seorang penegak hukum harus punya hati seluas samudera. Kalau kau bisa menghina seorang pengamen, bagaimana mungkin kau bisa membela seorang rakyat kecil yang datang dengan luka dan air mata?" Dara menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin berbicara, ingin meminta maaf, tapi lidahnya keluh. Raka melanjutkan lagi, kini dengan nada lembut. "Kita semua manusia. Kita bisa salah, kita bisa hilaf. Tapi tugas kita adalah belajar dari kesalahan itu. Aku ingin kalian semua menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran. Jangan ulangi lagi. Hormati setiap orang, siapapun dia, bagaimanapun penampilannya. Karena kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang sedang kita hadapi." Selesai berbicara, Raka memberi aba-aba singkat. Barisan serentak memberi hormat. Suara hentakan sepatu bergemuruh, namun kali ini bukan lagi karena wibawa pangkat semata, melainkan karena rasa hormat yang muncul dari hati terdalam. Setelah apel usai, suasana kantor masih diliputi ketegangan. Beberapa polisi berkumpul saling berbisik. Bagaimana mungkin kita bisa sebodoh itu? Tidak ada yang menyangka dia jenderal. Benar. Aku masih tidak percaya. Wajahnya benar-benar sama dengan pengamen itu. Aku bahkan ikut menertawakan. Dara duduk di sudut ruangannya. Wajahnya tertunduk. Air matanya menetes diam-diam, mengingat setiap kata yang pernah ia ucapkan pada Raka. Ia merasa bersalah, merasa kecil, merasa sangat malu. Di luar kantor, Raka berdiri di teras, menatap langit. Angin sore menyentuh wajahnya, membawa ketenangan setelah semua kebenaran terungkap. Ia tahu, hari ini adalah awal baru, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh anggota di kantor itu. Sebuah awal untuk belajar bahwa wibawa sejati bukanlah dari seragam atau pangkat, melainkan dari kerendahan hati dan ketulusan dalam memperlakukan orang lain. Dan sejak hari itu, nama Raka tidak lagi disebut dengan tawa. Namanya disebut dengan rasa hormat, rasa kagum, sekaligus rasa penyesalan dari mereka yang pernah meremehkannya. Namun kisah ini belum selesai. Karena di balik semua itu, masih ada perasaan yang tersimpan, perasaan yang sempat ia ucapkan di ruang kantor dengan penuh keberanian, perasaan yang sempat ditolak mentah-mentah. Dan siapa yang tahu,
Mungkin takdir masih punya kejutan lain. Hari-hari setelah apel mendadak itu terasa hening di kantor polisi. Tidak ada lagi tawa keras yang dulu memenuhi ruangan setiap kali nama Raka disebut. Tidak ada lagi ejekan yang menyamakan pengamen lusuh dengan bahan lelucon. Semua seakan berubah total. Wajah-wajah yang biasanya penuh canda kini lebih banyak menunduk. Dara, polwan yang dulu menolak lamaran Raka dengan kata-kata dingin, kini justru menjadi sosok yang paling terguncang. Setiap kali ia menatap meja kerjanya, bayangan wajah Raka dalam balutan seragam lusuh selalu muncul. Ia mendengar lagi ucapannya yang penuh penolakan. Ingat bagaimana ia ikut tersenyum sinis di hadapan rekan-rekannya. Hatinya menjerit. Suatu sore, Dara duduk sendirian di ruang kerjanya. Kertas laporan menumpuk, tetapi pikirannya melayang. Tiba-tiba sahabatnya, seorang polwan lain bernama Rini, masuk dan melihat wajah Dara yang muram. "Dara, kau kenapa? Dari kemarin aku lihat kau selalu melamun," tanya Rini dengan nada khawatir. Dara menghela napas panjang. "Aku tidak bisa berhenti memikirkan kejadian itu. Rin, aku merasa bersalah. Aku menolak lamaran seorang pria yang ternyata jenderal besar. Tapi bukan itu masalahnya. Aku menolak dengan cara yang sangat menyakitkan. Aku merendahkannya, bahkan di depan semua orang." Rini duduk di sampingnya, mencoba menenangkan. "Tapi kau tidak tahu waktu itu. Siapa yang menyangka seorang pengamen lusuh adalah seorang jenderal? Semua orang juga pasti kaget. Tetapi aku tetap salah." Dara menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku seorang polisi. Aku seharusnya bisa lebih bijak, lebih sabar. Tapi aku justru ikut tertawa. Aku mempermalukan dia." Rini terdiam. Ia tahu, apa yang dikatakan Dara benar. Penyesalan itu tidak bisa hilang hanya dengan alasan tidak tahu. Karena cara menolak, cara memperlakukan orang kecil, adalah cermin dari hati seseorang. Sementara itu, Raka tidak pernah menyinggung kembali kejadian lamaran itu. Setelah identitasnya terbuka, ia kembali menjalankan tugasnya dengan penuh wibawa. Ia berkeliling, memeriksa kinerja anggota, memberi arahan, dan memastikan semuanya berjalan disiplin. Namun jauh di dalam hatinya, ia masih menyimpan rasa yang pernah ia ucapkan dengan berani di kantor itu. Rasa yang jujur, meski saat itu dianggap lelucon. Malam itu, Raka berdiri di teras rumah dinasnya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Ia menatap langit berbintang, lalu berbicara lirih, seakan hanya ia dan Allah yang mendengar. "Ya Allah, aku tidak pernah menyesal mengucapkan perasaan itu. Aku tahu aku ditolak, bahkan dihina. Tapi Engkau tahu isi hatiku. Jika dia memang bukan untukku, aku ikhlas. Tapi bila Engkau berkehendak lain, tunjukkan jalanmu dengan caramu." Doa itu sederhana, tulus, tanpa pamrih. Sebagai seorang jenderal, Raka bisa saja memaksa. Ia punya kuasa, punya kedudukan. Tapi hatinya tidak membiarkan. Ia ingin semua berjalan dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Hari berganti hari. Dara semakin gelisah. Ia ingin meminta maaf, tapi rasa malu menahannya. Ia ingin berbicara, tapi takut dianggap mencari perhatian. Namun rasa penyesalan itu semakin menyesakkan, seakan dadanya terus dihimpit. Suatu siang, kesempatan itu datang. Raka sedang berada di halaman kantor, memeriksa barisan kendaraan dinas. Dara yang baru saja selesai bertugas di lapangan melihatnya dari kejauhan. Hatinya berdebar, langkahnya gemetar, namun ia memberanikan diri mendekat. "Pak Jenderal," sapa Dara dengan suara pelan. Raka menoleh. Wajahnya tetap tenang, tidak ada guratan marah, hanya tatapan yang dalam. "Ya, ada apa?" Dara menunduk. Suaranya bergetar. Saya ingin meminta maaf atas sikap saya waktu itu. Saya sudah lancang. Saya sudah menghina. Saya merasa bersalah." Hening sejenak. Raka menatapnya lama, lalu menarik napas pelan. "Aku tidak pernah menyimpan dendam. Aku sudah memaafkan sejak hari itu juga. Kau tidak perlu meminta maaf."
Tapi saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri, Dara berkata lirih. Matanya berkaca-kaca. Setiap hari saya teringat kejadian itu. Saya malu pada diri saya. Saya malu pada seragam yang saya kenakan. Raka menepuk bahunya dengan lembut, memberi kekuatan. Dara, kita semua bisa salah. Yang terpenting bukan berapa kali kita jatuh, tapi bagaimana kita belajar untuk tidak mengulanginya. Ingat, harga dirimu bukan diukur dari satu kesalahan, tetapi dari keberanianmu untuk memperbaiki diri. Dara menatap Raka. Matanya basah. Hatinya semakin bergetar. Ia tidak menyangka, meski pernah dihina, Raka masih bisa berbicara selembut itu. Seakan tidak ada luka yang ia tinggalkan. Seakan yang ada hanya kasih sayang seorang pemimpin kepada bawahannya. Dari kejadian itu, Dara semakin yakin bahwa Raka bukan hanya seorang jenderal. Ia adalah seorang laki-laki dengan hati yang luas, hati yang layak untuk dihormati. Namun ia juga sadar, rasa yang mulai tumbuh di hatinya kini terlambat. Karena dulu ia menolak, bahkan dengan tawa. Hari berganti, kabar tentang jenderal yang pernah menyamar sebagai pengamen mulai tersebar di banyak tempat. Masyarakat kagum, bahkan banyak yang menjadikan kisah itu teladan. Bahwa tidak semua orang kaya harus tampil mewah. Tidak semua pemimpin harus menjaga jarak. Seorang pemimpin sejati justru mau turun langsung, merasakan apa yang dirasakan rakyat kecil. Namun bagi Dara, kisah itu bukan sekadar cerita inspiratif. Bagi Dara, itu adalah luka sekaligus penyesalan yang ia bawa setiap hari. Ia tidak tahu apakah kelak ia bisa menebusnya. Yang jelas, setiap kali ia berdoa, ia selalu berbisik lirih. Ya Allah, ampuni kesalahanku. Aku telah meremehkan hamba-Mu yang mulia. Sementara Raka, meski tampak tenang, hatinya sebenarnya masih menyimpan luka kecil. Luka bukan karena ditolak, melainkan karena disalahpahami. Tetapi ia menutup luka itu dengan kesabaran. Karena ia yakin, Allah selalu punya rencana yang lebih indah dari yang bisa ia bayangkan. Dan semakin lama, semakin jelaslah bahwa kisah ini belum mencapai puncaknya. Karena di balik semua kejutan, masih ada rahasia hati yang menunggu waktu untuk terungkap. Malam itu, suasana kantor polisi sudah sepi. Lampu lorong redup. Hanya beberapa petugas jaga yang masih duduk di pos depan. Dara duduk di bangku panjang dekat taman kecil belakang kantor. Seragamnya sudah ia longgarkan. Topi ia letakkan di pangkuan. Matanya menerawang, menatap kosong pada kolam kecil yang airnya beriak pelan diterpa angin malam. Ia teringat kembali ucapan Raka siang tadi. Kalimat sederhana, namun begitu dalam, seakan menusuk relung hatinya. Yang terpenting bukan berapa kali kita jatuh, tapi bagaimana kita belajar untuk tidak mengulanginya. Kata-kata itu berulang-ulang di kepalanya. Dara menggigit bibir, menahan sesak yang makin berat di dadanya. Ya Allah, aku malu, bisiknya lirih. Aku malu padamu, aku malu pada seragamku, dan aku malu pada dia. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Rini, sahabatnya, kebetulan lewat dan melihat Dara menangis. Ia mendekat, duduk di sampingnya. Dara, kau masih memikirkan itu, ya? Dara hanya mengangguk pelan. Kau tahu, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi aku melihat, jenderal itu bukan orang biasa. Dia orang yang berhati besar. Mungkin suatu saat dia akan mengerti bahwa penyesalanmu ini tulus. Ucap Rini sambil menepuk lembut bahu sahabatnya. Di sisi lain, Raka sedang berada di rumah dinasnya. Ia duduk di ruang tamu yang tenang, ditemani secangkir teh hangat. Di meja kecil di depannya, tergeletak ukulele tua yang dulu menemaninya saat menyamar. Raka menatapnya lama, seakan benda itu adalah saksi bisu perjalanan hatinya. Teman, kau yang membuat mereka menertawakan. Tapi lewat dirimu juga Allah menyingkap wajah mereka yang sebenarnya. Ucapnya pelan. Ia lalu tersenyum tipis, memetik senar ukulele dengan nada lirih. Nada yang menenangkan dirinya sendiri. Nada yang membuatnya kembali merasa seperti rakyat kecil yang bebas dari beban pangkat dan jabatan. Tiba-tiba pintu diketuk. Seorang ajudan masuk, memberi hormat. Pak Jenderal,
Besok ada undangan resmi dari Kapolda. Mereka meminta Bapak hadir sebagai tamu kehormatan. Raka mengangguk. Baik, siapkan saja. Pastikan semua tertib. Setelah ajudan keluar, Raka kembali duduk. Dalam hatinya, ada perasaan kosong yang sulit ia jelaskan. Sejak hari itu, ia merasa jauh lebih dihormati, namun sekaligus semakin jauh dari Dara. Bukan karena Dara tidak lagi menatapnya, tapi justru karena Dara kini terlalu sungkan. Semua menjadi kaku, tidak seperti saat ia masih menjadi pengamen. Esok harinya, Dara akhirnya memberanikan diri mendekati Raka lagi. Ia datang bukan sebagai seorang polisi bawahan, melainkan sebagai seorang perempuan yang ingin menebus kesalahannya. Pak Jenderal, panggilnya pelan saat Raka sedang memeriksa berkas di ruangannya. Raka menoleh, memberi isyarat untuk masuk. Ada apa, Dara? Dara menelan ludah, menunduk. Saya ingin sekali lagi meminta maaf. Tidak hanya sebagai polisi, tapi sebagai seorang manusia. Saya hilaf, saya meremehkan, saya tertawa saat seharusnya saya menjaga adab. Maafkan saya, Pak. Raka menatapnya lama. Wajah Dara terlihat tulus, matanya berair, suaranya bergetar. Raka lalu meletakkan berkas, bersandar ke kursi, dan berkata pelan. Dara, aku sudah bilang, aku memaafkanmu sejak hari itu. Tapi kalau kau ingin lebih tenang, aku akan katakan lagi sekarang. Aku benar-benar memaafkanmu. Jangan bebani dirimu terus dengan penyesalan. Air mata Dara jatuh. Ia mengangguk. Terima kasih, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan hati Bapak. Raka tersenyum tipis. Ingat satu hal, Dara. Seragam ini hanya kain. Hati kitalah yang menentukan bagaimana kita dihargai. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Belajarlah untuk melihat setiap orang dengan adil, siapapun dia. Ucapan itu membuat hati Dara semakin bergetar. Ia menunduk, lalu keluar dengan langkah yang masih gemetar. Dalam hatinya ia berbisik, Ya Allah, lelaki ini terlalu mulia. Kenapa aku dulu begitu mudah meremehkannya? Sejak hari itu, Dara menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap. Ia lebih ramah kepada masyarakat, lebih sabar menghadapi keluhan orang kecil. Semua itu ia lakukan bukan hanya karena tugas, tapi juga sebagai bentuk penebusan dari kesalahan yang dulu ia lakukan kepada Raka. Namun dalam diam, hatinya mulai berubah. Ada rasa yang tumbuh, rasa yang berbeda dari sebelumnya. Jika dulu ia menertawakan, kini ia justru menaruh kagum. Jika dulu ia menolak, kini ia mulai berharap. Tapi Dara tahu, harapan itu rapuh. Karena ia sadar, Raka bukan orang sembarangan. Ia seorang jenderal besar, sedangkan dirinya hanyalah polwan biasa. Sementara Raka, meski tidak menunjukkan secara terang-terangan, sesungguhnya masih menyimpan rasa yang sama. Rasa yang pernah ia ucapkan dengan berani saat menyamar sebagai pengamen. Bedanya, kini ia memilih diam. Karena sebagai jenderal, ia harus menjaga wibawa, menjaga batas, dan menunggu waktu yang tepat bila memang takdir menghendaki. Hari berganti. Masyarakat semakin mengenal kisah jenderal yang pernah menyamar sebagai pengamen. Banyak yang terinspirasi. Banyak yang belajar bahwa jangan pernah meremehkan orang dari penampilannya. Namun di balik semua itu, ada dua hati yang masih berjuang. Hati Dara yang penuh penyesalan dan mulai tumbuh rasa, serta hati Raka yang sabar menunggu jawaban dari langit. Dan semakin lama, semakin jelaslah bahwa klimaks kisah ini sudah semakin dekat. Karena Allah selalu punya cara untuk mempertemukan dua hati, bahkan lewat jalan yang tak pernah terbayangkan. Hari itu, halaman kantor polisi dipenuhi kesibukan yang berbeda dari biasanya. Bukan sidak, bukan apel mendadak, melainkan acara penting peringatan Hari Bayangkara. Spanduk besar terpasang, panggung sederhana berdiri megah, dan kursi-kursi berjajar rapi untuk tamu undangan. Semua anggota mengenakan seragam kebanggaan mereka. Wajah-wajah terlihat tegang namun sekaligus penuh harap. Di barisan depan, Raka berdiri dengan wibawa yang tak terbantahkan. Seragam jenderalnya berkilau,
Tanda bintang di pundaknya memantulkan cahaya matahari. Semua mata tertuju padanya. Namun jauh di dalam hatinya, ia menyimpan sesuatu yang berbeda. Hari ini bukan sekadar peringatan, tetapi hari di mana ia memutuskan untuk membuka seluruh rahasia hatinya. Acara berlangsung hikmat. Pidato demi pidato disampaikan, doa-doa dipanjatkan. Lalu tibalah saatnya Raka diminta memberi sambutan sebagai jenderal tertinggi yang hadir. Ia melangkah ke podium dengan langkah tegap. Tepuk tangan menggema. Ia menatap seluruh barisan, lalu membuka dengan salam lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahut hadirin serempak. Raka menghela napas panjang, lalu mulai berbicara. Saudara-saudaraku, hari ini kita memperingati Hari Bayangkara. Hari yang mengingatkan kita bahwa seragam ini bukan sekadar pakaian. Seragam ini adalah amanah. Amanah dari rakyat. Amanah dari Allah. Dan amanah ini menuntut kita untuk berlaku adil, rendah hati, serta siap melayani siapapun, tanpa membeda-bedakan. Kalimat itu membuat semua menunduk hikmat. Namun Raka belum selesai. Ia melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. Aku ingin berbagi sebuah kisah. Kisah yang sebenarnya pernah kalian saksikan sendiri, namun mungkin kalian tidak tahu maknanya. Suasana hening. Semua menatapnya penuh penasaran. Beberapa minggu lalu, aku datang ke sini bukan sebagai jenderal, bukan dengan seragam, bukan dengan kendaraan dinas. Aku datang sebagai seorang pengamen lusuh, dengan baju kotor, ukulele tua, dan wajah yang mungkin tidak pantas dilihat. Aku datang untuk menguji, untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kalian memperlakukan rakyat kecil. Bisik-bisik terdengar. Beberapa anggota menelan ludah. Wajah mereka memerah karena ingatan itu kembali menghantam. Raka melanjutkan. Saat itu aku dilihat sebelah mata. Aku ditertawakan. Bahkan ketika aku datang dengan niat tulus untuk menyampaikan isi hati, aku dihina. Tetapi aku tidak marah. Karena dari situlah aku belajar bahwa seragam ini bisa membuat kita lupa. Kita lupa bahwa orang kecil pun punya hati, punya perasaan, punya hak untuk dihormati. Mata Dara mulai berkaca-kaca. Ia tahu, ucapannya itu ditujukan padanya juga. Raka kemudian menghela napas, lalu melanjutkan dengan suara yang sedikit bergetar. Aku akan jujur pada kalian semua. Sebagai seorang manusia, aku pun punya hati. Saat aku menyamar sebagai pengamen, aku melihat seseorang yang membuat hatiku bergetar. Seorang polwan yang tegas, cantik, dan berdedikasi pada tugasnya. Karena itulah aku berani melamar, meski dengan pakaian lusuh dan hina. Aku tahu aku akan ditolak. Aku tahu aku akan ditertawakan. Tapi aku tidak peduli. Karena aku ingin jujur pada hatiku sendiri. Suasana menjadi semakin tegang. Semua mata kini menoleh ke arah Dara. Dara menunduk. Air matanya mulai jatuh. Dadanya bergetar hebat. Ia tidak menyangka Raka akan mengucapkan semua itu di hadapan orang banyak. Raka menoleh ke arahnya, lalu berkata lantang. Dara, waktu itu kau menolak. Kau bahkan ikut menertawakan. Dan aku menerimanya dengan lapang dada. Tetapi hari ini, aku ingin bertanya sekali lagi, bukan sebagai pengamen, bukan sebagai ujian, tetapi sebagai diriku sendiri. Aku, Jenderal Raka, dengan penuh kerendahan hati, bertanya padamu. Maukah kau menerima aku, bukan karena pangkatku, bukan karena seragamku, tapi karena hatiku? Seluruh hadirin terdiam. Tidak ada satupun yang bersuara. Semua menatap Dara yang masih menunduk dengan tubuh bergetar. Air matanya jatuh deras. Ia tidak peduli lagi dengan rekan-rekannya. Tidak peduli lagi dengan orang-orang yang menonton. Ia bangkit, lalu berdiri tegak. Dengan suara bergetar, ia menjawab, Pak Jenderal, Raka saya menyesal atas semua sikap saya. Saya malu. Saya telah meremehkan. Saya telah menghina. Tetapi sekarang saya tahu betapa mulianya hati Bapak. Jika hari ini Bapak bertanya lagi, maka jawaban saya, iya, saya mau. Sorak-sorai langsung pecah.
Ada yang bertepuk tangan, ada yang menitikkan air mata haru, ada yang hanya terdiam karena tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Raka tersenyum tenang. Ia melangkah turun dari podium, mendekati Dara yang masih gemetar. Ia berdiri di depannya, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Dara. Semoga Allah meridai jalan ini." Dara menunduk, menahan tangis bahagia. Untuk pertama kalinya, ia merasa seluruh penyesalan yang menjeratnya perlahan mulai tertebus. Hari itu, bukan hanya hari Bayangkara. Hari itu menjadi saksi bahwa cinta bisa lahir dari tempat yang tidak terduga. Dari tatapan pertama seorang pengamen lusuh pada poluan cantik di simpang jalan, hingga keberanian seorang jenderal besar membuka isi hatinya di hadapan semua orang. Dan sejak saat itu, kisah mereka tidak lagi menjadi bahan tertawaan. Kisah mereka menjadi teladan, bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Karena bisa jadi, di balik pakaian lusuh yang kita hina, ada jiwa mulia yang sedang menyamar.